Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elrisa Esther Evelyn Raja Guguk dengan NIM F1S1 21216 dari ruang 004 dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Haira Eskom Mkom pada mata kuliah Statistika Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kepuasan pengguna terhadap aplikasi KAI Access menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau EUX. Di sini saya akan menjelaskan bagian objek penelitian, hipotesis penelitian, hasil dan pembahasan yang terdiri dari hasil uji model pengukuran atau outer model, hasil uji struktural atau inner model, dan hasil uji hipotesis beserta kesimpulannya. Pada bagian pendahuluan, perusahaan kereta api Indonesia adalah satu-satunya perusahaan BUMN milik pemerintah di bawah Dinas Perhubungan yang bergerak di bidang perkereta-apian. Tiap perusahaannya terletak di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Mengingat peningkatan kegiatan masyarakat dan kompetensi bisnis pada jasa transportasi darat, setelah berinovasi, PT KAI akhirnya mempunyai salah satu aplikasi superior yaitu aplikasi KAI Access. Saat ini telah muncul bermacam-macam jenis dari aplikasi mobile yang ada. Salah satunya adalah mobile ticketing. Mobile ticketing merupakan aplikasi mobile yang juga dapat digunakan untuk pemesanan serta pembelian tiket. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan pengguna aplikasi KAI Access sebagai media pemesanan tiket kereta api secara online dengan menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau disingkat EUX. End User Computing Satisfaction atau EUX adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna sistem aplikasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Definisi EUX dari sebuah sistem informasi adalah evaluasi keseluruhan penggunaan sistem informasi berdasarkan pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem. Model EUX ini dikembangkan oleh di mana keduanya menekankan kepuasan atau satisfaction pengguna akhir dari aspek teknologi. Penilaian kepuasan tersebut diamati dari 5 buah dimensi, yaitu isi atau konten, keakuratan atau akurasi, bentuk atau format, kemudian pengguna atau ease of use, dan ketepatan waktu atau timeliness. Pada objek penelitian, studi kasus ini meneliti tentang survei kepuasan penggunaan terhadap aplikasi KAI Access dengan menggunakan metode penelitian End User Computing Satisfaction atau EUX. Penulis membuat beberapa pertanyaan kuesioner dalam bentuk Google Form, lalu diberikan kepada 41 responden sehingga didapatkanlah sampel dari 250 populasi yang dibagikan secara online melalui grup WhatsApp. Adapun kuesioner yang diberikan kepada pertanyaan-pertanyaan tentang penilaian responden terhadap aplikasi K-Access dan menyatakan puas terhadap aplikasi yang penulis susun menggunakan skala Likert dengan pilihan STS atau sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Kuesioner tersebut memiliki 6 variabel dan 10 variabel indikator. Yang di dalamnya terdapat gagasan variabel X1 atau konten, memiliki satu indikator pertanyaan, variabel X2 atau akurasi memiliki satu indikator pertanyaan, variabel X3 atau format memiliki satu indikator pertanyaan, variabel X4 atau ease of use memiliki tiga indikator pertanyaan, variabel X5 atau timeliness memiliki dua indikator pertanyaan, dan variabel Y atau satisfaction memiliki dua indikator pertanyaan. Pada hipotesis penelitian studi kasus ini menggunakan desain kasual yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka disusun hipotesis seperti H1, variabel konten X1 berpengaruh terhadap tingkat satisfaction atau Y pada aplikasi KAI Access. H2, variabel akurasi atau X2 berpengaruh terhadap tingkat satisfaction atau Y pada aplikasi KAI Access. H3, variabel format atau X3 berpengaruh terhadap tingkat satisfaction atau Y pada aplikasi KAI Access. H4 atau variabel ease of use atau X4 berpengaruh terhadap tingkat satisfaction atau Y pada aplikasi KAI Access, dan H5 variabel timeliness atau X5 berpengaruh terhadap tingkat satisfaction atau Y pada aplikasi KAI Access.
Dan hasil dan pembahasan pada studi kasus ini, penulis menggunakan kuesioner yang disesuaikan dengan skala pengukuran yang ada untuk variabel EOX. Kuesioner yang diambil dari beberapa variabel EOX yang terdiri dari 10 pertanyaan dari 6 variabel EOX. Data yang sudah dikumpulkan lalu dianalisis, dan kuesioner dibagi dua bagian. Bagian pertama berisikan data di responden, dan bagian kedua berisi pertanyaan yang terkait dengan 4 variabel EOX. Bagian ini menggunakan skala linear 4 poin, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Pada tabel ini saya sudah memaparkan variabelnya ada 5X, X5, dan 1Y. Indikator yang saya gunakan adalah informasi yang dihasilkan sesuai pada bagian konten, keluaran yang dihasilkan selalu akurat pada bagian akurasi, kemudahan penggunaan user interface pada bagian format, mudah diakses, mudah dipelajari atau dipahami oleh orang awam, pesan kesalahan di aplikasi jelas dan mudah dipahami pada bagian ease of use, kecepatan memperoleh informasi dan menampilkan informasi yang terkini pada bagian timelines, dan mempermudah dalam mencari produk yang dibutuhkan serta dapat diandalkan di mana saja dan kapan saja pada bagian satisfaction. Saya sudah memaparkannya ke dalam Smart PLS dan terdapat gambar berikut beserta angka-angkanya yang sudah saya connect dan saya masukkan ke dalam file ini. Dan pada hasil uji model pengukuran atau outer model merupakan gambaran dari sejauh mana performance dari sebuah model yang ada. Model pengukuran menjelaskan bagaimana konstruk diukur dan dapat diandalkan atau valid serta reliable dengan melihat validalitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Uji validitas dilihat dari nilai loading error factor, yaitu nilai yang dimiliki oleh setiap indikator dengan nilai yang telah ditentukan oleh rule of thumb sebesar 0,7 atau lebih tinggi, dan nilai AVE atau average variance extracted, yaitu nilai yang dimiliki oleh setiap variabel sebesar 0,5 atau lebih tinggi. Dan hasil uji validitas konvergen tidak terdapat variabel yang memiliki nilai loading factor di bawah 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator adalah valid. Berikut adalah tabel yang saya paparkan. Dapat dilihat semua keterangan dari semua variabel ini adalah valid karena semua nilainya di atas syarat. Dan ini adalah outer loading dalam bentuk list yang sudah saya ambil dari Smart PLS. Dan ini construct reliability and validity atau dalam tampilan overview yang sudah saya buat juga di dalam Smart PLS. Dan pada bagian pengujian validitas diskriminan dapat dilakukan dengan melihat nilai dari cross-loading, di mana indikator yang mengukur variabel, nilai korelasinya harus lebih besar dibanding dengan korelasi dari variabel lainnya, serta nilai cross-loading harus 0,7 atau lebih. Hasil dari uji validitas diskriminan dapat dilihat bahwa perbandingan nilai cross-loading dari indikator dari suatu konstruk lebih besar dari nilai cross-loading indikator konstruk tersebut terhadap konstruk lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut memiliki validitas diskriminan yang sempurna. Bisa kita lihat dalam tabel berikut, semua nilai sesuai syarat. Semua nilai yang paling besar itu sudah saya bold dan terbukti validitas diskriminannya sempurna. Berikut tabel yang saya ambil dari Smart PLS. Dan uji reliabilitas diukur dengan dua kriteria, yaitu Cronbach alpha dan composite reliability. Penggunaan Cronbach alpha untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah, sehingga untuk menguji suatu konstruk disarankan menggunakan composite reliability. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang digunakan dalam studi kasus ini memenuhi standar karena memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,7. Bisa dilihat pada tabel, dan
output yang sudah saya ambil dari Smart PLS, construct reliability and validity-nya. Pada bagian composite reliability-nya sudah saya letakkan pada tabel yang tersedia dan hasilnya semua reliable. Dan pada bagian hasil uji struktural atau inner model, uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel ke variabel laten lainnya. Nilai R square dengan nilai yaitu 0,75, maka dinyatakan bahwa model dikategorikan kuat. 0,50 dinyatakan bahwa model dalam kategori moderat sedang, dan 0,25 dinyatakan bahwa model dalam kategori lemah. Berdasarkan hasil uji R-square, variable satisfaction memiliki nilai sebesar 0,599 yang termasuk ke dalam kategori moderat sedang. Berikut adalah R-square dalam tampilan overview yang sudah saya ambil dari Smart PLS. Bisa dilihat R-square-nya 0,599. Dan pada bagian hasil uji hipotesis, berdasarkan pengujian hipotesis melalui metode bootstrapping dan hasil penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut. Pada tabel yang sudah saya buat di sini, tidak ada satupun konten yang signifikan, akurasi, dan satisfaction yang signifikan. Seluruh variabel bisa disimpulkan mereka tidak signifikan karena nilainya nih, karena nilai tes statistiknya tidak ada yang di atas 1,96 dan p-value-nya tidak ada yang kurang dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua variabelnya tidak signifikan. Dan ini adalah tabel yang saya ambil dari Smart PLS dan saya akan membacakan hasil hipotesis ini. H1, hubungan antara variabel konten dengan variabel satisfaction tidak signifikan karena memiliki nilai T statistik sebesar 1,825 yang berarti kurang dari 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,068 atau bisa dibilang lebih dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 1 ditolak, yang berarti informasi yang dihasilkan aplikasi ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dari aplikasi K-Access. Dan pada H2, hubungan antara variabel akurasi dengan variabel satisfaction tidak signifikan karena memiliki nilai T statistik sebesar 0,392 atau kurang lebih dari 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,695 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis H2 ditolak yang berarti tingkat keakuratan informasi di dalam aplikasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dari aplikasi K-Access. Dan H3, hubungan antara variabel format dengan variabel satisfaction tidak signifikan karena memiliki nilai T statistik sebesar 1,803 atau kurang dari 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,071 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 3 ditolak, yang berarti tingkat kemudahan penggunaan aplikasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dari aplikasi K-Access. H4, hubungan antara variabel ease of use dengan variabel satisfaction tidak signifikan karena memiliki nilai T statistik sebesar 0,696 atau kecil dari 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,486 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 3 ditolak, yang berarti tingkat kemudahan mengakses aplikasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dari aplikasi K-Access. Dan H5, hubungan antara variabel timeliness dengan variabel satisfaction tidak signifikan karena memiliki nilai T statistik sebesar 0,669 atau kecil dari 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,503 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 5 ditolak, yang berarti kecepatan informasi pada aplikasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan penggunaan dari aplikasi K-Access. Dari studi kasus yang bisa saya jelaskan kali ini,
Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan dari studi kasus ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemakaian aplikasi K-Access berdasarkan hasil hipotesis diketahui para pengguna tidak puas terhadap aplikasi K-Access, sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kelengkapan agar lebih bermanfaat dan meningkatkan kepuasan penggunanya. Serta pada studi kasus ini diharapkan kepada PT KAI atau Kereta Api Indonesia untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kepuasan pengguna sehingga dapat terus mempertahankan loyalitas pengguna iAccess. Sekian presentasi untuk hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah statistika terapan dari saya. Terima kasih.